Dia masih sering muncul di hidupmu, masih membalas pesanmu, masih ada di sana, tapi entah kenapa, kamu mulai merasa sendirian, bahkan saat bersamanya. Bukan karena dia benar-benar pergi, tapi karena sesuatu di dalam dirinya perlahan berubah, dan kamu merasakannya. Pelan, tapi pasti. Kamu mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang berubah? Kenapa chat yang dulu hangat sekarang terasa sekadarnya? Kenapa perhatian yang dulu kamu rasakan sekarang seperti harus kamu minta dulu? Kamu jadi sering overthinking. Membaca ulang chat lama, mengingat sikapnya yang dulu, dan diam-diam membandingkan dengan yang sekarang. Dan yang paling melelahkan, kamu bertahan sendirian di dalam hubungan yang masih terlihat utuh dari luar. Dan tanpa kamu sadari, semua ini bukan terjadi tiba-tiba. Ada tanda-tanda kecil yang sebenarnya sudah muncul sejak lama, tapi kamu abaikan karena kamu terlalu ingin semuanya tetap sama. Dulu, dia yang selalu mencari kamu. Sekarang, kamu yang mulai takut kehilangan dia. Dulu, obrolan kalian mengalir tanpa dipikir. Sekarang, bahkan untuk sekadar membuka percakapan, kamu harus mencari alasan. Hal-hal kecil mulai berubah, responnya lebih singkat. Nada bicaranya tidak sehangat dulu. Dan kehadirannya terasa ada, tapi tidak benar-benar hadir. Dan anehnya, semua ini terjadi tanpa pertengkaran besar. Seolah hubungan ini baik-baik saja. Padahal di dalamnya, ada yang perlahan hilang. Kamu pernah merasa dia masih ada di dekatmu, tapi hatinya seperti sudah tidak di sana. Kamu masih bisa tertawa bersamanya. Tapi setelah itu, kamu kembali merasa kosong. Seperti kamu sedang mencintai seseorang yang perlahan berhenti mencintaimu tanpa pernah benar-benar bilang. Dan di titik itu, kamu mulai jatuh ke dalam sesuatu yang tidak kamu rencanakan. Cinta diam-diam. Bukan karena kalian tidak saling mengenal, tapi karena perasaan itu sekarang hanya kamu yang menjaga. Kamu tetap peduli. Kamu tetap menunggu. Kamu tetap berharap dia akan kembali seperti dulu. Padahal, dia mungkin sudah tidak lagi merasa yang sama. Yang paling menyakitkan dari cinta diam-diam bukan tentang tidak bisa memiliki, tapi tentang pernah memiliki rasa yang sama, lalu perlahan kehilangannya, tanpa tahu kapan tepatnya itu berubah. Dan kamu terus bertahan. Berharap dari hal-hal kecil, menunggu dari respon sederhana, mencari arti di setiap sikapnya yang sebenarnya sudah tidak sejelas dulu. Kamu mulai bertanya dalam hati, harusnya aku tetap di sini, atau mulai melepaskan. Tapi kamu tidak benar-benar pergi, karena hatimu masih di sana. Dan yang sering tidak disadari, justru semua ini terjadi saat hubungan masih terlihat baik-baik saja. Tidak ada kata putus, tidak ada perpisahan, tapi rasa itu sudah tidak lagi sama. Tapi perasaannya. Dan di titik itu, kamu mulai sadar sesuatu yang tidak pernah kamu inginkan. Bahwa kamu sedang mencintai sendirian, bukan karena dia tidak ada, bukan karena dia benar-benar pergi, tapi karena rasa yang dulu kalian jaga berdua, sekarang hanya kamu yang mempertahankan. Kamu mulai lebih banyak diam, bukan karena tidak ingin bicara, tapi karena takut jawaban yang kamu terima tidak lagi seperti dulu. Kamu mulai menahan cerita, menahan rindu, menahan semua hal yang dulu begitu mudah kamu bagi dengannya. Karena sekarang, kamu tidak lagi yakin apakah dia masih ingin mendengarnya. Dan disitulah semuanya terasa berbeda. Hubungan ini masih berjalan, tapi kamu tidak lagi merasa benar-benar ditemani. Dia masih ada, tapi tidak lagi hadir dengan cara yang sama. Dan kamu tahu itu, meski kamu terus mencoba menyangkalnya. Kamu mencoba berpikir positif, mencari alasan, mungkin dia sedang sibuk, mungkin dia sedang banyak pikiran. Tapi semakin kamu mencari alasan, semakin kamu lelah sendiri. Karena yang kamu rasakan tetap tidak berubah. Jauh, dingin, dan tidak lagi seperti dulu. Kadang kamu hanya ingin dia kembali seperti awal. Lebih peduli, lebih peka, lebih merasa kehilangan saat kamu mulai menjauh. Tapi kenyataannya, bahkan saat kamu diam, dia tidak lagi mencari. Dan itu menyakitkan dengan cara yang tidak bisa kamu jelaskan ke siapapun. Kadang yang pergi bukan orangnya, tapi cintanya. Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa terasa sangat dekat dengan apa yang kamu alami sekarang. Kamu tidak kehilangan dia sepenuhnya, tapi kamu kehilangan versi dirinya yang dulu mencintaimu. Dan yang lebih sulit, kamu masih mencintai versi itu yang mungkin tidak akan kembali lagi. Kamu pernah berpikir untuk pergi, mengakhiri semuanya, melepaskan apa yang sudah tidak lagi sama. Tapi setiap kali kamu ingin melangkah, ada satu hal yang selalu menahanmu. Kenangan, semua momen yang pernah kalian lewati, semua rasa yang dulu terasa begitu nyata, semua harapan yang pernah kalian bangun bersama. Dan kamu bertanya dalam hati,
Kalau dulu dia bisa mencintaiku seperti itu, kenapa sekarang tidak? Tapi tidak semua pertanyaan punya jawaban, dan tidak semua rasa bisa kembali seperti awal. Kadang yang berubah bukan keadaan, bukan waktu, tapi hati seseorang yang perlahan memilih arah yang berbeda. Dan kamu hanya bisa merasakannya tanpa pernah benar-benar diajak bicara tentang itu. Kamu tetap di sana, menunggu sesuatu yang bahkan kamu sendiri tidak yakin akan datang. Berharap tanpa kepastian, mencintai tanpa dibalas dengan cara yang sama. Dan semakin lama, kamu mulai lelah dengan perasaanmu sendiri. Bukan karena kamu berhenti mencintai, tapi karena kamu mulai sadar, cinta yang kamu perjuangkan mungkin sudah tidak diperjuangkan lagi oleh dia. Tapi menyadari kalau kamu satu-satunya yang masih bertahan. Dan mungkin di dalam diam itu, kamu akhirnya mulai mengerti. Dan di titik itu, kamu tidak lagi marah. Kamu hanya lelah. Lelah berharap pada hal yang sama. Lelah menunggu sesuatu yang tidak pernah benar-benar datang. Lelah meyakinkan diri bahwa semuanya masih bisa kembali seperti dulu. Padahal jauh di dalam hati, kamu sudah tahu jawabannya. Kamu mulai melihat semuanya dengan lebih jujur. Tentang sikapnya yang berubah. Tentang jarak yang semakin terasa. Tentang rasa yang tidak lagi seimbang. Dan untuk pertama kalinya, kamu tidak lagi menyalahkan keadaan. Kamu hanya menerima. Menerima bahwa dia tidak lagi seperti yang kamu kenal dulu. Menerima bahwa perasaannya mungkin sudah bergeser tanpa kamu sadari. Dan yang paling berat, menerima bahwa kamu masih mencintainya di saat dia sudah tidak lagi sama. Kamu pernah mencoba bertahan lebih lama, berpikir mungkin semua ini hanya fase. Mungkin nanti akan kembali. Mungkin dia akan sadar. Tapi waktu berjalan dan tidak banyak yang berubah. Justru kamu yang perlahan berubah. Kamu yang dulu selalu menunggu, sekarang mulai belajar diam. Kamu yang dulu selalu mencoba mengerti, sekarang mulai menjaga diri sendiri. Bukan karena kamu berhenti peduli, tapi karena kamu mulai sadar, tidak semua hal harus diperjuangkan sendirian. Ada saatnya, bertahan justru membuatmu semakin kehilangan dirimu sendiri. Dan tanpa kamu sadari, rasa itu mulai berubah bentuk. Masih ada, tapi tidak lagi sekuat dulu. Masih peduli, tapi tidak lagi memaksa. Masih mengingat, tapi tidak lagi berharap terlalu jauh. Dan disitulah, kamu mulai benar-benar memahami arti melepaskan. Bukan karena kamu sudah tidak cinta, tapi karena kamu memilih untuk tidak lagi menyakiti diri sendiri. Kamu tidak membencinya. Kamu juga tidak menyesali semuanya. Karena bagaimanapun, dia pernah jadi bagian dari cerita yang membuatmu merasa dicintai. Dan itu nyata. Hanya saja, tidak semua yang pernah indah ditakdirkan untuk tetap tinggal. Kadang, kita dipertemukan bukan untuk memiliki selamanya, tapi untuk mengajarkan bagaimana rasanya mencintai dengan tulus, meski akhirnya harus merelakan. Dan mungkin sekarang, kamu masih belum sepenuhnya pergi. Masih sesekali mengingat. Masih sesekali merasakan rindu yang datang tiba-tiba. Itu wajar. Karena perasaan tidak pernah benar-benar hilang begitu saja. Dia hanya berubah cara hadirnya. Dan suatu hari nanti, kamu akan melihat semua ini dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai luka, tapi sebagai bagian dari perjalanan yang pernah kamu lewati dengan hati yang penuh. Dan saat itu tiba, kamu tidak lagi bertanya kenapa semua ini terjadi. Kamu hanya akan tersenyum pelan dan berkata dalam hati, aku pernah mencintai dengan sungguh-sungguh. Dan mungkin itu sudah lebih dari cukup. Dan setelah semua itu, hidupmu tidak langsung berubah. Tidak tiba-tiba bahagia. Tidak juga langsung benar-benar lupa. Masih ada malam-malam di mana kamu diam lebih lama dari biasanya. Masih ada momen di mana namanya tiba-tiba muncul di pikiranmu tanpa alasan. Dan anehnya, yang kamu rindukan bukan hanya orangnya, tapi perasaan saat bersamanya dulu. Cara dia membuatmu merasa penting. Cara dia hadir tanpa kamu minta. Cara semuanya terasa mudah, tanpa kamu harus berjuang sendirian. Sekarang, semuanya terasa berbeda. Bukan karena kamu tidak bisa mencintai lagi, tapi karena kamu jadi lebih hati-hati. Lebih paham bahwa tidak semua yang datang dengan hangat akan bertahan selamanya. Dan dari semua yang kamu lewati, ada satu hal yang akhirnya kamu mengerti. Bahwa jatuh cinta diam-diam bukan hanya tentang menyimpan rasa, tapi tentang bertahan di antara ingin tetap tinggal dan harus mulai melepaskan. Kamu pernah ada di fase itu. Fase di mana kamu tidak bisa pergi, tapi juga tidak benar-benar bahagia jika tetap di sana. Fase di mana kamu berharap, meski dalam hati kamu tahu, harapan itu semakin kecil. Dan yang paling menyakitkan, kamu tetap memilih bertahan, walau kamu sadar, kamu sedang kehilangan. Cinta yang paling sunyi,
adalah yang diperjuangkan sendirian. Kalimat itu mungkin sederhana, tapi kamu tahu persis rasanya. Karena kamu pernah ada di sana, mencintai tanpa suara, menunggu tanpa kepastian, dan berharap tanpa pernah benar-benar dijanjikan. Tapi sekarang, perlahan kamu mulai keluar dari semua itu, bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu tidak punya pilihan lain selain melanjutkan hidup. Dan tanpa kamu sadari, kamu mulai kembali menemukan dirimu sendiri. Sedikit demi sedikit, kamu mulai menikmati waktu tanpa harus menunggu pesan darinya. Mulai menjalani hari tanpa bergantung pada kehadirannya. Mulai tersenyum tanpa harus melibatkan dia di dalamnya. Bukan berarti kamu sudah benar-benar sembuh, tapi kamu sedang menuju ke sana. Dan itu sudah cukup. Karena pada akhirnya, cinta tidak selalu tentang memiliki. Kadang, cinta hanya tentang pernah merasakan, lalu belajar melepaskan. Dan jika suatu hari nanti, kamu kembali bertemu seseorang yang membuatmu merasa hangat lagi, kamu tidak akan lagi mencintai dengan cara yang sama. Kamu akan lebih tenang, lebih sadar, dan tidak lagi kehilangan dirimu sendiri, hanya untuk mempertahankan seseorang. Karena kamu sudah pernah belajar betapa sakitnya mencintai sendirian. Dan mungkin itu adalah pelajaran paling jujur dari sebuah cinta diam-diam. Bahwa tidak semua rasa harus dipertahankan. Dan tidak semua yang kita cintai harus kita miliki. Dan di akhir cerita ini, kamu tidak benar-benar kehilangan. Kamu hanya akhirnya memilih dirimu sendiri. Dan saat kamu mulai benar-benar memilih dirimu sendiri, semuanya terasa berbeda. Bukan karena rasa itu langsung hilang, tapi karena kamu tidak lagi membiarkan rasa itu menguasai seluruh hidupmu. Kamu masih ingat dia. Masih ada sisa-sisa rindu yang datang diam-diam. Tapi sekarang, kamu tidak lagi mengejar. Kamu tidak lagi menunggu pesan yang tidak pasti. Tidak lagi berharap dari sikap yang sudah jelas berubah. Kamu mulai berdiri di tempat yang lebih tenang. Tempat di mana kamu tidak harus terus terluka, hanya untuk tetap merasa dekat dengannya. Dan disitulah, kamu mulai melihat semuanya dengan lebih jernih. Bahwa selama ini, kamu bukan hanya mencintai dia, kamu juga mencintai kenangan. Mencintai kebiasaan, mencintai harapan yang kamu bangun sendiri. Dan ketika semua itu perlahan kamu lepaskan, kamu sadar satu hal. Ternyata, yang paling sulit bukan melupakan dia, tapi melepaskan perasaan yang sudah terlalu lama kamu jaga. Yang sulit itu bukan pergi, tapi berhenti berharap. Dan kamu pernah ada di titik itu, di mana kamu tahu harus pergi, tapi hatimu masih ingin tinggal. Di mana kamu tahu semuanya sudah berubah, tapi kamu masih ingin percaya bahwa semuanya bisa kembali. Sampai akhirnya, kamu lelah sendiri. Dan untuk pertama kalinya, kamu tidak lagi bertanya kenapa dia berubah. Kamu hanya bertanya, sampai kapan aku mau seperti ini? Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya mengubah semuanya. Karena dari situ, kamu mulai pelan-pelan melangkah, bukan menjauh dengan marah, bukan pergi dengan luka yang meledak-ledak, tapi pergi dengan diam, dengan hati yang sudah cukup mengerti, meski belum sepenuhnya sembuh. Dan mungkin, dia tidak akan pernah benar-benar tahu seberapa dalam kamu pernah mencintainya. Dia tidak akan tahu berapa banyak yang kamu tahan sendiri. Berapa banyak malam yang kamu lewati dengan pikiran yang penuh dan hati yang tidak pernah benar-benar tenang. Tapi tidak apa-apa. Karena tidak semua rasa harus dimengerti oleh orang lain. Kadang, cukup kamu yang tahu. Cukup kamu yang pernah merasakan. Dan cukup kamu yang akhirnya belajar untuk melepaskan. Kadang kita harus kehilangan untuk sadar bahwa kita pantas mendapatkan yang lebih utuh. Dan sekarang, meski perlahan kamu mulai percaya itu, bahwa suatu saat nanti akan ada seseorang yang tidak membuatmu ragu, tidak membuatmu menunggu sendirian, tidak membuatmu mempertanyakan apakah kamu cukup berarti atau tidak. Tapi untuk saat ini, kamu tidak perlu terburu-buru, tidak perlu memaksa diri untuk cepat sembuh, tidak perlu pura-pura kuat, karena semua yang kamu rasakan itu nyata, dan kamu berhak untuk memprosesnya dengan cara kamu sendiri. Pelan-pelan saja. Karena pada akhirnya, yang benar-benar akan tetap tinggal bersamamu, bukan dia, tapi dirimu sendiri. Kalau kamu masih ada di fase itu, fase di mana kamu mencintai, tapi tidak lagi dicintai dengan cara yang sama. Kamu tidak sendirian. Ada banyak orang di luar sana yang juga sedang diam-diam berjuang dengan perasaan yang tidak pernah benar-benar selesai. Tersenyum di luar, tapi menyimpan banyak hal di dalam hati. Dan kalau kamu sedang ada di titik itu sekarang, tidak apa-apa kalau kamu masih belum bisa benar-benar melepaskan. Tidak apa-apa kalau kamu masih sesekali berharap, masih sesekali menunggu. Karena perasaan tidak bisa dipaksa hilang begitu saja. Dia butuh waktu.
Dia butuh proses. Dan kamu tidak harus terburu-buru. Yang penting, kamu sudah mulai sadar. Sadar bahwa kamu berharga. Sadar bahwa kamu pantas mendapatkan cinta yang utuh, bukan yang setengah-setengah. Dan dari situ, semuanya akan mulai berubah. Pelan-pelan, tanpa kamu sadari, kamu akan mulai lebih tenang, lebih kuat, dan lebih ikhlas. Tanpa harus dipaksa. Sampai akhirnya, kamu bisa mengingat semua ini tanpa rasa sesakit sekarang. Bukan karena kamu lupa, tapi karena kamu sudah berdamai. Tidak semua yang kita cintai harus kita miliki. Tapi semua yang pernah kita rasakan akan selalu punya arti. Dan kalau suatu hari nanti, kamu benar-benar sudah sampai di titik itu, kamu akan melihat ke belakang bukan dengan penyesalan, tapi dengan satu perasaan yang sederhana, aku pernah berjuang, dan itu cukup. Kalau kamu pernah merasakan ini, atau sedang ada di fase ini sekarang, tulis di kolom komentar. Aku pernah di titik ini. Biar kamu tahu bahwa kamu tidak sendiri.